Bab 13 Kekuasaan dan Politik. Sebelumnya saya akan membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang dapat diperoleh oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Nah, kita harus tahu dulu nih perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Perbedaan kedua terkait dengan arahan dari pengaruh. Kepemimpinan menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikutnya. Nah, ada dua dasar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Yang pertama itu ada kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi. Nah, kekuasaan formal ini dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan paksaan. Nah, kekuasaan paksaan ini, dasar kekuasaan ini bergantung pada ketakutan atas hasil negatif akibat kegagalan. Kekuasaan untuk memaksa ini juga berasal dari penahanan informasi yang penting. Yang kedua ada kekuasaan imbalan. Pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga bisa berupa keuangan. Yang ketiga ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Yang kedua ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kekuasaan karena keahlian. Pengaruh yang dikerahkan sebagai hasil dari keahlian keterampilan khusus atau pengetahuan. Seiring dengan pekerjaan menjadi lebih terspesialisasi, kita menjadi semakin bergantung pada ahli untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada kekuasaan acuan. Pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Selanjutnya ada kebergantungan. Kebergantungan akan meningkat ketika sumber daya yang Anda kendalikan tersebut adalah sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan. Nah, kebergantungan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pentingnya. Jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan kebergantungan. Yang kedua, ada kelangkaan. Hubungan kebergantungan dalam kategori kekuasaan, jabatan. Yang ketiga, tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan suatu sumber daya, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Selanjutnya ada kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik atau power taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari pada tindakan-tindakan yang spesifik. Selanjutnya ada 9 pengaruh taktik. Yang pertama legitimasi, yaitu bersandar pada posisi wewenang Anda atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua, bujukan yang rasional, yaitu menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajar. Yang ketiga, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, maksudnya mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Yang keempat, konsultasi, yaitu meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam memutuskan bagaimana Anda akan mewujudkan rencana Anda. Yang kelima, pertukaran, yaitu memberikan imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Yang keenam, daya tarik pribadi,
yaitu meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh, menjilat. Maksudnya dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Yang kedelapan, tekanan, yaitu dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. Dan yang kesembilan, koalisi, yaitu membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar menyetujuinya. Berikut ini ada beberapa contoh pengaruh taktik. Izin duduk di sini ya, Bu. Iya, silakan. Lagi mengerjakan proyek apa nih, Bu? Wah, bagus banget ya, Bu, proyeknya. Kayaknya cepet banget Ibu nyelesainnya. Tangkas lagi, terus gercep lagi. Semua tugas-tugas yang diberikan bos udah? Sudah? Wah, kayaknya Ibu bisa deh kalau saya minta tolong mencari data informasi. Ya, Ibu kan bagus, kerjanya cepat, tangkas. Bisa nggak Bu kalau misalnya saya minta data pribadi? Bisa. Data yang kemarin saya minta apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, saya tunggu kamu di ruangan saya. Kalau kamu tidak selesai, posisi kamu akan berpengaruh di tangan saya. Selanjutnya ada pelecehan seksual, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Pelecehan seksual atau sexual harassment adalah segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Pelecehan seksual ini merupakan pelanggaran hukum. Nah, dan selain pelanggaran hukum, pelecehan seksual berdampak negatif pada tingkah laku pekerjaan dan mengarahkan orang-orang yang merasa dilecehkan untuk menarik diri dari organisasi. Berikut ini ada contoh gambar pelecehan seksual di tempat kerja atau di kantor. Sebagian besar riset menjelaskan bahwa konsep kekuasaan penting untuk memahami pelecehan seksual. Hal ini mungkin benar apakah pelecehan berasal dari supervisor, rekan sekerja, atau pekerja. Pelecehan seksual lebih cenderung terjadi ketika terdapat perbedaan kekuasaan yang besar. Kekuasaan formal memberikan supervisor kapasitas untuk memberikan imbalan dan memaksa. Oleh karena para pekerja menginginkan hasil tinjauan kinerja yang menguntungkan, gaji yang meningkat, dan sebagainya, maka para supervisor akan mengendalikan sumber daya sebagian besar pekerja yang dianggap penting dan langka. Dengan demikian, pelecehan seksual oleh bos umumnya akan menciptakan kesulitan terbesar bagi mereka yang telah dilecehkan. Selanjutnya, politik, kekuasaan bereaksi. Perilaku berpolitik atau political behavior terdiri dari aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Contoh dari politik organisasi misalnya, menahan informasi yang sangat penting dari para pengambil keputusan, bergabung dengan koalisi, pemberi informasi, menyebarkan rumor, membocorkan informasi yang bersifat rahasia kepada media dan melobi atas kepentingan atau terhadap individu tertentu atau alternatif keputusan. Wawancara yang dilakukan dengan para manajer yang berpengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar meyakini perilaku berpolitik merupakan bagian utama dari keberlangsungan organisasi. Banyak manajer yang melaporkan beberapa penggunaan dari perilaku berpolitik etis dan diperlukan, sepanjang tidak membahayakan orang lain secara langsung. Mereka menggambarkan politik sebagai kejahatan yang diperlukan dan meyakini seseorang yang tidak pernah menggunakan perilaku berpolitik akan memiliki kesulitan untuk menyelesaikan suatu hal.
Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Yaitu ada dua penyebab. Yang pertama itu faktor yang menyebabkan perilaku politik, yaitu ada faktor-faktor individu. Nah, faktor-faktor individu ini ada 6, yaitu ada pengawasan diri sendiri yang tinggi. Yang kedua, tempat kendali secara internal. Yang ketiga, kepribadian match yang tinggi. Yang keempat itu investasi organisasional. Yang kelima, alternatif pekerjaannya yang dipandang. Yang keenam itu ada ekspektasi atau atas keberhasilan. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor organisasi. Nah, faktor-faktor organisasi ini ada 9. Yang pertama ada realokasi sumber daya, yang kedua peluang promosi, yang ketiga peran yang tidak jelas, yang keempat kepercayaan yang rendah, yang kelima sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, yang keenam pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko, yang ketujuh pengambilan keputusan secara demokratis, yang kedelapan para manajer senior yang mementingkan diri sendiri, yang terakhir yang kesembilan tekanan kinerja yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada konsekuensi dari perilaku politik. Semakin besar budaya organisasi yang menekankan pada pendekatan yang tidak berisiko atau menang kalah terhadap alokasi pemberian imbalan, maka semakin para pekerja akan termotivasi untuk terlibat dalam permainan politik. Ketika para pekerja memandang orang yang berada di posisi puncak terlibat dalam perilaku politik, terutama yang melakukannya dengan berhasil dan diberikan imbalan atas hal tersebut, merupakan suatu keadaan yang mendukung permainan politik tersebut diciptakan. Permainan politik ini juga oleh manajemen untuk puncak sedikit banyak akan membiarkan permainan politik di dalam organisasi tersebut dan menyeratkan bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Selanjutnya ada manajemen kesan. Manajemen kesan atau impression management adalah proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Contoh dari manajemen kesan ini adalah agar dapat dipandang secara positif oleh orang lain, maka harus mendatangkan manfaat bagi orang-orang di dalam organisasi. Misalnya, dengan membantu mereka pada awalnya untuk memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan di dalam sebuah organisasi dan promosi yang lebih cepat. Di dalam konteks politik, membantu memengaruhi distribusi keuntungan yang diinginkan mereka. Nah, terlihat bahwa individu yang memiliki kemampuan berpolitik yang tinggi dapat menerjemahkan manajemen kesan ke dalam penilaian kinerja yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan berpolitik yang lebih rendah akan cenderung menderita akibat upaya manajemen kesan mereka. Materi selanjutnya, etika dalam perilaku berpolitik. Contoh etis dalam perilaku berpolitik salah satunya ketika seseorang memberikan pujian kepada seorang supervisor mengenai penampilannya agar supaya mendapatkan perhatian, kemungkinan jauh lebih sedikit kerugiannya daripada merampas pujian atas suatu proyek yang seharusnya ditujukan untuk orang lain. Sedangkan contoh tidak etis dalam perilaku berpolitik dalam suatu organisasi salah satunya ketika kepala departemen yang mengembangkan evaluasi kinerja bagi pekerja yang disukai dan menurunkan evaluasi bagi pekerja yang tidak disukainya, dan kemudian menggunakan evaluasi ini untuk membenarkan dengan memberikan kenaikan yang besar bagi yang pertama dan tidak satu pun bagi yang terakhir. Mereka juga yang berkuasa, pandai berbicara, dan persuasif sangat rentan terhadap penyimpangan yang beretika karena mereka cenderung dapat menyingkir dari praktik tidak etis dengan sukses. Ketika kita berhadapan dengan dilema etik mengenai politik organisasi, terdapat dua pertimbangan. Yang pertama, berusaha untuk mempertimbangkan apakah bermain politik berharga daripada risikonya, dan yang kedua, apakah yang lainnya akan dirugikan dalam proses tersebut.